Kemudian ketika gagal pembunuhan itu ada upaya lain, yakni tarhu badilin anil Quran, melemparkan pengganti dari Al-Quran. Jadi membuat Al-Quran itu kan menjadi menarik ya bagi orang-orang Arab waktu itu. Maka dibikin yang supaya tergantikan. Lama aiqanal mu'tamiruna minal musyrikin anna Muhammadan lan talina lahu qanah. Ketika orang-orang musyrik yang telah melakukan muktamar tadi, persekongkolan tadi, yakin bahwasanya Muhammad itu tidak bisa tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dilemahkan. Walayanzi'a amma yad'u ilaih, dan tidak bisa mencabut apa yang Nabi Muhammad berdakwah kepadanya. Jadi apa yang didakwahkan Rasul itu tidak bisa dicabut oleh mereka, tidak bisa dihentikan. Kan dakwah itu dua itu, bisa dibelokkan, dakwah-dakwah lah silahkan, tapi dibelokkan atau dihentikan. Jadi mereka yakin tidak bisa. Jalan terus dakwah Nabi itu. Dicaci maki, mau dibunuh, jalan terus. Dibelokkan tidak bisa, dicabut tidak bisa. Wa annahum ma'adzalika ghairu qadirina ala ightiyalihi. Dan sesungguhnya mereka dengan kondisi demikian itu, mereka tidak mampu untuk membunuhnya. Wa tajribatu Abi Jahal wa huwa musaddaq indahum akbaru syahid ala dzalik. Upaya percobaan Abu Jahal tadi, dan Abu Jahal itu menurut mereka itu orang yang dibenarkan, orang yang mereka yakini, percaya mereka itu dengan Abu Jahal. Jadi tidak dianggap ngeprank, oh itu kamu cuma gayanya aja, enggak, tapi itu betul-betul Abu Jahal dipercaya itu. Dan kita juga percaya bahwasanya memang Abu Jahal itu melihat onta yang besar yang mau memakannya itu. Walaupun orang kafir enggak melihat ya. Ini adalah akbaru syahid, penampakan terbesar atau fenomena terbesar yang menunjukkan gagalnya upaya pembunuhan itu. Fakkaru malian, maka kemudian mereka berpikir panjang, pikir lagi gimana caranya ini. Kalau banyak ada kementeriannya diundang, berapa belas kementerian bahas ini. Wawajadu anna fi tahwili anzarin nas an Muhammadin wa da'watihi ma yuhaqqiqu hadfahum wa tawajjahat anzaruhum nahwal Qur'an alladzi kana yaf'alu fin nufusi fi'las sihr. Maka mereka mendapati bahwasanya untuk mengubah pandangan manusia tentang Muhammad dan dakwahnya, apa-apa yang mereka berharap terrealisir tujuan mereka. Jadi upaya mengalihkan perhatian manusia dari dakwah Nabi. Tidak bisa dicegah, tidak apa-apa. Tapi kita bisa masyarakat supaya tidak tertarik lagi. Kita bikin yang lebih menarik. Nah ini agak lebih lebih intelek sedikit lah kalau begini. Mereka bikin kajian, kita bikin kajian, kan kayak gitu maksudnya itu. Dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Al-Quran, yang Al-Quran itu berfungsi di dalam jiwa itu seperti berfungsinya sihir. Jadi memang bisa dalam tanda petik kata mereka menyihir. Ya betul, orang bisa dengar Al-Quran beriman itu, percaya karena mereka orang-orang yang ngerti bahasa Arab, ngerti balaghah dan sebagainya. Baqararu ayat rahun linnasi batilan anil Quran liyuhawwilu anzarahum anhu. Mereka kemudian menetapkan untuk membuat pengganti bagi manusia, pengganti dari Al-Quran, sehingga perhatian mereka, pandangan mereka itu berpindah dari Al-Quran menjadi kepada yang mereka mau bikin ini. Wa hadza ma hadatsa, dan ini yang terjadi. Idz qala An-Nadhr bin Harits ahadu a'dha'il mu'tamar, ketika An-Nadhr bin Al-Haris ini salah seorang anggota muktamar, ada muktamarnya. Muktamar ini persekongkolan lah bahasa kalau kasarnya begitu, intinya ya pertemuan muktamar. An-Nadhr bin Haris ini mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang Quraisy, innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, qad nazala bikum amrun. Ini yang ada harokatnya ini saya copy langsung dari Sirah Ibnu Hisham. Sama itu tagnya sehingga lebih enak itu daripada dari PDF ke Arabnya. Sungguh demi Allah telah terjadi
pada diri kalian ini perkara ma'ataitum lahu bihilati ba'du, ya, perkara yang datang kepada kalian yang kalian tidak bisa untuk berupaya menanganinya itu, ya, macam-macam tidak bisa diselesaikan. Padahal seandainya dibiarkan itu juga apa ruginya gitu loh. Ya apa ruginya? Ini kan karena tadi ya mereka mungkin ya tidak laku lah jualan berhala, ya tidak laku lah upaya-upaya kemusyrikan itu. Tapi kan lebih bagus mestinya begitu. Jadi tidak bisa diatasi. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatsan ardakum fikum. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu di tengah-tengah kalian saat masih menjadi anak muda itu adalah menjadi orang yang paling kalian ridhoi. Waktu kecil dulu itu Muhammad itu kalian paling senangi. Wa asdaqakum hadisan. Muhammad itu dulu ya, itu adalah orang yang pembicaraannya paling kalian betulkan. Paling jujur menurut kalian. Wa a'dzamakum amanatan. Jadi Muhammad itu dulu itu adalah orang yang paling agung, paling besar amanahnya di antara kalian. Kalian melihat itu semua. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi asy-syaibah. Hingga ketika kalian melihat ya, di pelipisnya Muhammad itu sudah ada ubannya, sudah agak menua. Wa ja'akum bima ja'akum bih. Kemudian Muhammad itu membawa ya, apa yang dia bawa kepada kalian, dakwah itu. Qultum sahirun, kalian katakan dia penyihir. Coba itu. Ini kata An-Nadhr bin Al-Haris nih. Retorikanya bagus ini yang ngomong ke kaum kafir Quraisy ini. Muhammad itu dulu waktu kecil kalian paling senangi, paling kalian yakin itu kejujurannya, paling amanah. Nah, ini sudah agak menua sedikit kalian katakan dia adalah penyihir. La wallahi ma huwa bisahir. Tidak, demi Allah, dia itu bukan penyihir. Laqad ra'ayna saharata wa nafsahum wa aqdahum. Sungguhnya kita ini telah melihat para penyihir itu ya, ada tiupannya, bagaimana penyihir itu nyuwuk ya, meniup fu misalnya ya, bukan fu fafa apa itu bukan. Ini penyihir itu kan biasanya ada ini ya nyuwuk tadi ya, nyuwuk bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa, meniup ya, meniup. Tapi tiupannya bukan tiupan biasa. Bisa ada ludah-ludahnya lebih manjur. Kemudian ada aqdahum, ada buhul-buhulnya ya. Ada tali temalinya diikat-ikat di boneka dan sebagainya dan sebagainya. Sihir begitu. Sebagaimana tali-tali penyihirnya Nabi pada masa Nabi Musa itu kan tali di bawah ya. Demi Allah, enggak penyihir, enggak ada ciri-ciri itu. Ini seperti perkataannya Al-Walid bin Al-Mughirah ya, ketika melakukan ini rapat dengan orang-orang kaum kafir Quraisy untuk memutuskan ya satu kata tuduhan terhadap Nabi Muhammad ini apa yang cocok. An-Nadhr ini ulangi lagi ini. Wa qultum kahin. Kalian katakan dia itu adalah kahin, dukun. La wallahi ma huwa bikahin. Demi Allah, dia itu enggak dukun. Qad ra'ainal kahanah wa takhallujahum wa sami'na saj'ahum. Kita sudah mendengarlah orang-orang perdukunan itu ya, bagaimana mereka memikat manusia, dukun-dukun itu, dan kita mendengar sajak mereka ya, mantra-mantra mereka kita tahu. Wa qultum syair. Kalian katakan syair, penyair. La wallahi ma huwa bisyair. Tidak, demi Allah dia bukan penyair. Qad ra'ayna syi'ra wa sami'na asnafahu kullaha. Kita sudah mendengar, melihat syair itu, dan kita dengar jenis-jenisnya semuanya. Ya, ada hazajahu, ada rojasnya. Ini yang bahar-baharnya ada kan, yang kita bahas kemarin. Jadi bukan syair. Wa qultum majnunun. Kalian katakan Muhammad itu gila. La wallahi ma huwa bimajnun. Tidak, demi Allah dia tidak gila. Laqad ra'aital jununa fama huwa bi khanqihi wala waswasatihi wala takhlidihi. Kita sudah melihat ya bagaimana orang gila itu gimana. Ada kadang nangis sendiri, meraung-raung, tertawa dan sebagainya. Ada was-wasnya, campur baur perasaan dan sebagainya itu. Kebingungannya dan sebagainya. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fanzuru fi sya'nikum. Ya, perhatikanlah urusan kalian itu, pikirkan. Fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun 'adzim. Demi Allah sesungguhnya telah turun ya kepada kalian ini urusan yang besar. Perlu perhatian yang serius. Wa kana An-Nadhr bin Harits
min adzkiyai Quraisyin wa ulama'iha. Adalah An-Nadhr bin Al-Haris ini di antara orang-orang yang cerdas ya, cendekiawannya orang Quraisy dan orang-orang alimnya. Ini menurut tulisan Profesor Rawas Qal-Ahji. Kalau di Sirah Ibnu Hisam disebut wa kana An-Nadhr bin Haris min syayatini Quraisy. Ya, kalau ini disebut memang pinter, kalau di di Sirah Ibnu Hisam disebut An-Nadhr bin Haris ini adalah syaitannya Quraisy. Kalau ini sudut pandang politik memang ya pinter dia. Pinternya pinter setan itu. Wa memang kana yu'dhi Rasulullah. Dan dialah yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yansibu lahul adawah, yang menegakkan permusuhan ya, mengobarkan permusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qadimal Hirah wa ta'allama biha ahaditsa mulukil Fars wa ahaditsa Rustum wal Isfindiyar ya. Dan dia ini ya, si An-Nadhr bin Haris ini telah ya, dia melakukan safar ke Hirah ya, belajar tentang cerita-cerita orang-orang raja Persia, Rustum, kemudian Isfandiyar ya. Cerita-cerita itu dia tahu. Ini keuntungannya orang yang biasa safar ya. Safar dan pinter. Kalau safar enggak pinter, enggak belajar ya cuma jalan-jalan ngabisin duit. Fakana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan fa dzakara fihi billahi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ya dan menyebutkan ya, di dalam duduk itu berdakwah lah. Wa hadzara qaumahu ma asaba min qablihim minal umam minan niqmatillah, dan kemudian Rasulullah itu memperingatkan kaumnya apa yang menimpa terhadap umat-umat terdahulu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Khalafahu fi majlisihi idza qama. Maka An-Nadhr bin Al-Haris ini menggantikan di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasul berdiri. Jadi ini uslub ya, Rasul dakwah ya. Begitu Rasul pergi berangkat ya, An-Nadhr bin Haris yang duduk menggantikan. Ya, ini uslub itu, uslub dakwahnya An-Nadhr ya. Untuk apa? Mengkanter apa yang disampaikan Rasulullah. Tsumaqala, kemudian An-Nadhr ini berkata, ana wallahi ya ma'syara Quraisy. Aku ini demi Allah wahai orang-orang Quraisy, ahsanu hadisan minhu fahalumma ilayya. Aku lebih bagus ya ceritanya, pembicaraanku ini lebih bagus daripada yang tadi itu. Maka kemarilah kalian. Fa ana uhadditsukum ahsana min hadithihi. Maka aku akan berbicara kepada kalian lebih baik daripada pembicaraan orang tersebut ya. Ini Nabi Muhammad tadi. Jadi ada tipe begitu, itu ada. Kita lakukan daurah, nanti setelah daurah dia gantikan. Ya, kalau sekarang ya enggak ada begitu masih ya. Dia bikin kegiatan yang lain lagi. Kalau ini langsung ini setelah Rasul bangkit dia gantikan itu. Sertanya sama. Tsumma yuhadditsuhum an muluki Faris wa Rustum wa Isfindiyar. Kalian Isfindiyar ini pakai fa, ini pakai ba ya di Sirah Ibnu Hisam. Kemudian si An-Nadhr bin Haris ini berbicara kepada mereka ya, tentang raja-raja Persia, tentang Rustum, tentang Isfindiyar. Jadi kisah-kisah itu. Tsumma yaqul, kemudian dia katakan, bimadza Muhammadun ahsanu hadisan minni. Dengan apa Muhammad itu kok bisa lebih baik pembicaraannya dari aku, coba. Jadi dia merasa lebih bagus ceritanya daripada apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini berhasil? Ya, ini gagal. Gagal ini. Untuk menyampaikan penggantinya murah, penggantinya jelek. Tidak sebanding lah mau nyanyi Al-Quran, mau nyanyi Rasulullah. Ya. Mereka tidak bisa, ini An-Nadhr ini tidak bisa memisahkan manusia dari Al-Quran ya, dan tidak bisa membuat masyarakat itu tidak tertarik kepada Al-Quran. Tidak. Al-Quran aja nantangi, kalau mau bikin aja yang semisal Al-Quran, satu surah aja. Ya. Dikasih cerita-cerita ya enggak tahu kalau orang-orang sekarang ya. Kalau orang-orang sekarang enggak usah digini kan. Ada pengajian Al-Quran dengan dangdutan aja kira-kira lebih banyak milih dangdutan.
gagal mereka itu. Upaya untuk membunuh gagal, upaya untuk mencari pengganti, ya, kisah-kisah pengganti Al-Quran itu tidak mampu memalingkan manusia dari Al-Quran itu. Jadi semakin dikerasi, makin kuat imannya. Mau dibolokkan tidak bisa, mau diganti juga tidak bisa. Itu yang terjadi.